apabila pasukan Indonesia berjaya. Pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Cemburu. Rilisan AFC memang menyebutkan urutan kualitas liga kita itu masih jauh tertinggal dari Malaysia. Sekelas ASEAN aja mereka di atas nomor 2 setelah Thailand. Sedangkan kita di nomor 5. Tapi bahkan kabar-kabarnya Kamboja yang sebenarnya di bawah kita itu sudah siap menyalip kita katanya. Tapi kita nggak pengen kalau pemain kita itu dirayu-rayu main di liga sekelas ASEAN aja gitu. Karena pemain abroad kita target paling bagus emang ya main di Eropa. Toh pemain kita yang tembus skuad utama yang dilirik sama Patrick Kluivert ini cuman di liga kita sekelas ASEAN itu cuman Rido ya kan. Rizky Ridho aja, Hasnawi, Arhan, Sadil Ramdhani, Jordi Amat. Itu bahkan gak ada yang bisa tembus skuad utama dari Patrick Kluivert. Apa iya kalau misalkan pemain-pemain kita dirayu liga-liga Malaysia kita ikhlas? Janganlah, abroadnya ke Eropa aja. Menurut kalian gimana? Lagi-lagi ada klub Malaysia yang tertarik untuk merekrut pemain timnas Indonesia. Setelah kemarin Eliano Randers ditaksir oleh Selangor FC, sekarang ada lagi klub Malaysia yaitu Kuala Lumpur City yang berencana akan merekrut 2 sekaligus pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Tidak disebutkan siapa pemainnya, tapi indikasinya menguat ke arah Jordi Amat. Karena Jordi Amat kontraknya dengan JDT berakhir musim ini. Untuk satu pemainnya lagi belum tahu. Kalau pandangan gue pribadi, sebaiknya untuk pemain-pemain yang masih muda bermainlah di Eropa. Atau setidaknya bermain di liga-liga Asia yang kastanya lebih tinggi gitu, Korea atau Jepang. Kalau Jordi Amat ya bisa dibilang masa produktifnya sudah mulai menurun. Di usianya yang sekarang udah 32, mendekati 33 tahun. Menurut kalian gimana guys? Satu lagi siapa nama yang kira-kira dilirik nih sama Kuala Lumpur City? Komentarnya sikat. Ada juga yang komentar nih kayak gini nih. Itulah taktik atau strategi negara Malaysia. Pemain timnas Indonesia didatangkan di liga mereka, setelah bergabung tinggal dijadikan pemain cadangan. Disitulah pemain timnas kita menurun performanya. Ada yang mikir jelek ya kayak saya. Ada Info A1 itu 2 pemain namanya J.I. Jazz dan juga Jordi Amat. Dibalas nih sama sebut hitam. Info A1, bukan Kuala Lumpur FC yang akan membeli Ijaz, tapi sebaliknya Ijaz yang bakal membeli 60% saham Kuala Lumpur FC. Jangan salah. Aldila, Bang, story messages lagi di spend tuh di daerah Malaga. Malaga dekat sama Sevilla, apa jangan-jangan? Weh. Ini banyak isu ya. Kemudian yang jelas bukan Malaysia, yang jelas bukan Liga Malaysia. Ini saya juga nggak sepakat sih. Jangan-jangan ini adalah cara kita untuk turun kualitas. Kalau misalkan kita pengen upgrade kualitas, abroadnya itu ke Eropa. Kan kita berkiblatnya ke arah sana. Jangan di sini-sini aja. Apalagi nanti jadi cadangan doang. Mati nanti jadi camat, cadangan mati. Pemain Indonesia lah direkrut oleh klub yang ada di Liga Malaysia. Berapa sih pendapatan yang didapat? Okey, satu poin yang saya ingin ketengahkan di sini, kebanyakan pemain import di Malaysia dibayar gaji USD, bukan MYR. So, kalau pemain dari Asia Tenggara ini, USD-nya selalunya 5,000 hingga 10,000. Itu 5.000 sampai 10.000 itu per bulan? Bulan, kebanyakan. Ya, kalau pemain itu bermain dengan amat baik, paling tinggi 15,000 USD. Jikalau pemain foreign itu datang dari Europe ataupun Afrika, benua Latin Amerika, kebanyakan pemain ini mendapat rata gajinya 8,000 USD sampai 20,000 USD. Kalau dulu zaman kaya-kaya semua klub ni boleh sampai 30,000 USD. Fasilitas seperti rumah, mobil, apakah disediakan? Rumah dan kereta. Pemain Indonesia. Segitu tuh komentarnya. Kalau mau nyari duit dekat rumah ya Malaysia. Tapi kan kita bukan itu yang kita bahas. Kita bahasnya ke arah timnas. Jangan sampai nih pemain-pemain abroad kita yang jadi pilihan utama timnas kemudian kelirik. Kita tahu ada satu contoh itu ya. 2 lah. Justin Hapner dijadikan cadangan mati di Liga Jepang. Kemudian sekarang Rafael Strike.
Strike itu sudah 5 pertandingan kalau nggak salah. Itu sudah nggak dipakai sama klubnya di Liga Australia. Gatel saya. Kalau gini terus kan jadinya pemain kita nggak improve gitu, nggak progress secara kualitas performance-nya. Niki, kamu melihat Indonesia berpeluang ke Piala Dunia sebagai orang Malaysia, beri dukungan seperti apa? Ya, happy. Saya tak boleh cakap apa sebab kita dengan Indonesia ni bersaudara ya. Apabila pasukan Indonesia berjaya, pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Cemburu. Cemburu juga, jujur juga ini. Kita rasa ya sudah tentu sebab semua pemain mahukan yang terbaik, yang tertinggi. Apapun kalau satu perlawanan lagi untuk mengesahkan gula yang terbaik untuk Indonesia. Apa-apapun kiranya Indonesia layak, Malaysia juga kongsi gembira. Bisa-bisanya skuad Indonesia kalah 6 gol dari negara yang tak memiliki akses internet. Itulah ejekan dari salah satu media asal Malaysia, Palatau Bola. Media Malaysia tersebut tak habis pikir melihat timnas U17 Indonesia yang harus babak belur atas Korea Utara dengan skor telak di babak 8 besar Piala Asia beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, media Malaysia itu meminta Indonesia untuk lebih sadar diri dengan kualitas yang dimiliki. Oh, komentarnya kita diminta sadar diri katanya. Kalian aja nggak lolos. Di mana Malaysia kemarin? Nggak ikut kan? Yang penting U17 lolos Piala Dunia. November nanti bakal berlaga di Piala Dunia. Malaysia kemana? Meski lawan Manchester United, nyatanya banyak klub dari pemain ASEAN All-Star yang tak kasih izin gabung. Laga ASEAN All-Star melawan Manchester United nyatanya tidak disambut ramah oleh beberapa pihak. Beberapa pemain tidak dilepas oleh klub, bahkan negaranya. Dari Indonesia saja, Ferrari kurang dapat restu dari pelatih Persija Carlos Pena. Dan dia tetap berharap Ferrari tak ikut laga ASEAN All-Star versus MU. Tak hanya Ferrari, dua pemain Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero juga tak dapat restu dari FAM untuk gabung di ASEAN All-Star. Sementara pemain Thailand, Mikkelsen juga tak dapat izin dari klubnya di Denmark, Odense. Waduh, ini repot juga nih. Sedang ada laga-laga penting sih soalnya di klub maupun di timnas. Misalnya kan ini timnas Indonesia nih. Timnas Indonesia kan gak ngelepas Ijes, gak ngelepas tim utama. Yang dilepas cuman Asnawi, itu pun gak masuk skema Kluivert sama Ferrari kan. Padahal ketemunya MU ini. Tapi ya apa sih, MU lagi bapuk-bapuknya di Liga. Tapi ketemu Garnacho yang jadi pemain juara Pildun, lumayan sebenarnya. Tapi kan klub-klubnya sayang cedera ya gak sih? Kalau menurut kalian gimana nih? Calvin Verdong tidak mau bermain di Liga Inggris. Bursa transfer musim panas hanya tinggal beberapa bulan lagi. Rumor tentang pemberitaan kepindahan seorang pemain semakin kencang. Calvin Verdong tak memungkiri dirinya bisa saja meninggalkan NEC Nijmegen di bursa transfer musim panas ini. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, Verdong tidak akan mau pergi ke Inggris. Menurutnya, saya rasa saya tidak sanggup bermain Liga Primer Inggris. Semuanya berjalan begitu cepat dan sangat membutuhkan fisik. Di sisi lain, Calvin Verdong lebih memikirkan masalah finansial karena Calvin tak mempunyai impian untuk bermain untuk salah satu klub top dunia. Mungkin jika ada penawaran dengan gaji yang dinilai Verdong sesuai, kemungkinan ia akan memilih jalan ninjanya sendiri. Waduh, ternyata Verdong tidak termasuk jenis pemain yang punya karakter ambisius ya. Biasanya kalau pemain ambisius tuh ngejar itu liga terbaik tuh Inggris misalkan. Waduh, cita-cita dong main di Liga Inggris tim utama atau liga yang lain yang masih kompetitif gitu ya. Ternyata Calvin Verdong jenis pemain yang cukup realistis. Waduh, kayaknya kalau disuruh fisik nggak mampu ini. Udah engap-engapan gitu.